Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Idris. Saya dari kelas 641B25, Prodi Manajemen dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM saya 64207461. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM. UMKM adalah roda penggerak perekonomian Indonesia. Ketika berbicara tentang bisnis dan ekonomi, apalagi tentang dunia usaha, terkadang kita dihadapi pada suatu istilah yang sangat berperan terhadap perekonomian, yaitu UMKM. Bahkan dari segi usaha pengelolaan masih memiliki hubungan erat dengan perekonomian masyarakat di bagian lapisan. Tetapi bentuk usaha ekonomi dan koperasi di Indonesia sendiri, bidang usaha semacam ini tahun 2016 justru mengalami peningkatan. Ini menjadi bukti kalau masyarakat masih berminat untuk menjalankan usaha UMKM dengan baik. Dalam perspektif usaha seperti yang dijelaskan di atas, maka lumrah jika ada pengamat yang mengamankan antara UMKM dan UKM. Padahal jika dianalisis lebih detail, sejatinya keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama jika peninjauan diarahkan pada segi lingkup usaha serta hukum menjadi regulasi keduanya. Dan UMKM yaitu pengertian UMKM secara umum dan ada pengertian, sedangkan di akhir nanti akan kita coba untuk menyimpulkan di antara keduanya menjadi pengertian yang lebih fokus dan terarah. Pengertian UMKM secara umum dari singkatan usaha mikro kecil menengah, yang mana ini merupakan model baru dari kegiatan peninganan atau perdagangan. Ada juga yang mengartikan bahwa UMKM adalah suatu usaha peninganan yang pengelolaan dilakukan oleh individu atau perseorangan, serta badan usaha dan lingkup kecil lebih dikenal dengan istilah mikro. Kriteria UMKM maksudnya adalah sebuah badan usaha yang bisa disebut sebagai UMKM jika memiliki kriteria tertentu. Ini dia kriteria yang dimaksud. Pertama adalah usaha mikro. Kriteria yang masuk UMKM pertama adalah usaha mikro, yaitu suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya kira-kira 50 juta per bulan. Biasanya untuk jenis ini kekayaan yang berupa bangunan maupun perusahaan yang menjadi tempat usaha masuk ke dalam kualifikasi. Selain itu, usaha mikro memiliki ciri-ciri tertentu seperti belum pernah melakukan administrasi, keuangan dan strategis, sulit mendapat bantuan dan perbankan, barang yang dijual selalu berubah-ubah, serta bentuk usahanya relatif lebih kecil. Sedangkan contoh UMKM yang termasuk dalam kriteria usaha mikro adalah warung kelontong, peternakan ayam, peternakan lele, tukang cukur, warung nasi, dan serta usaha jenis lainnya. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil juga merupakan kriteria dari sebuah usaha UMKM, yang dimana usaha ini merupakan suatu yang dikelola oleh personal namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Kekayaan yang tergolong usaha kecil biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan bersih yang sudah dikualifikasi secara sempurna. Itu juga memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu tidak memiliki sistem pembukaan, kesulitan untuk membesarkan skala usaha non-ekspor dan impor, serta masih memiliki modal yang terbatas. Jika dilihat dari perspektif ini, tentu usaha kecil memiliki progres bisnis yang lebih tinggi dibandingkan usaha mikro. Contohnya seperti industri kecil, koperasi, minimarket, toko serba, dan lainnya. Tiga adalah usaha menengah. Sebuah badan usaha bisa disebut dengan usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan, namun sama dengan kriteria usaha yang lain. Kekayaan seperti tanah dan bangunan seperti tempat usaha dalam jenis ini tidak dimasukkan dalam kualifikasi. Usaha menengah biasanya memiliki ciri-ciri manajemen usaha sebagai lebih modern serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun dengan model yang sangat terbatas. Selain itu,
tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dengan kriteria usaha menengah biasanya sudah mendapatkan jaminan kesehatan dan kerja. Sedangkan untuk perusahaan sendiri, maka minimal harus memiliki NPWP, izin tenaga, dan legalitas. Contoh dari usaha menengah adalah usaha per bulan, perdagangan, ekspor-impor, ekspedisi, muatan kapal laut, dan sejenisnya. Ketiga, kriteria itulah sejatinya menjadi ciri-ciri atau karakter dari UMKM. Ini juga sesuai dengan singkatan, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Contoh usaha UMKM di Indonesia, sebagian besar contoh usaha yang termasuk ke dalam kategori UMKM tidak terlalu banyak, namun umumnya bisa ditetapkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah usaha kuliner. Kuliner merupakan contoh usaha yang bergerak dalam persaingan segala macam makanan, minuman. Ini sebuah usaha yang juga dikategorikan sebagai suatu sebagian jenis dari usaha UMKM karena karakter niaga biasanya masih berupa usaha mikro kecil. Yang kedua adalah usaha fashion. Contoh usaha UMKM yang kedua adalah usaha fashion atau usaha yang bergerak dalam bidang membeli pakaian. Tidak memungkiri bisnis ini juga memiliki perspektif yang cukup bagus, apalagi pakaian menjadi kebutuhan pokok manusia yang harus tersedia. Usaha ini masuk ke dalam jenis UMKM karena sejatinya masih banyak orang yang membangun usahanya dengan sistem peninggian tertinggi, sekalipun mereka tidak juga membangun bisnisnya dalam bentuk usaha kecil atau mikro, karena sebagian besar usaha fashion ini biasanya bergerak dalam bentuk usaha menengah. Tiga adalah usaha agribisnis. Contoh usaha yang tergolong dalam UMKM ketiga adalah usaha agribisnis. Ini merupakan suatu bisnis atau usaha yang ada hubungannya dengan penyediaan alat pertanian, misal usaha menjual pupuk, bibit tanaman, zat pestisida, dan yang sejenisnya. Biasanya usaha ini terdapat di daerah pedesaan, mengacau pada modal yang minim dan progres usaha yang tidak menentu. Tentunya bisnis ini masih layak dijadikan sebagai jenis usaha UMKM. Undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014. Regulasi ini menjelaskan tentang hukum izin usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana pihak pengusaha harus memiliki surat izin usaha sebagai bukti penguasaan dan legalitas dari pemerintah. Yang kedua, PP nomor 23 tahun 2018. Ini merupakan regulasi yang mengatur perlonggaran pajak yang dikeluarkan oleh kalangan UMKM, yang mana untuk nominal pajak didasarkan atas penghasilan dari usaha yang diterima perusahaan melalui perdabaran bruto tertentu. 3. Peraturan Materi Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017. Regulasi ini terkait dengan pendanaan modal usaha untuk UMKM, yang mana dengan regulasi ini akan terjadi peningkatan dan peluasan pelayanan bank terhadap pengusaha UMKM yang produktif serta memiliki daya saing. Cara agar UMKM berekspansi secara global, rencana bisnis secara menyeluruh, kunci keberhasilan dalam bidang bisnis apapun adalah memiliki rencana tertulis yang jelas. Ini adalah langkah yang harus dilewati beberapa karena UMKM memakan waktu yang menantang ketika dilakukan dengan baik. Pada akhirnya, upaya yang kita lakukan untuk merencanakan ekspektasi akan membuahkan hasil. Ini juga akan menghindari dari tindakan ekspansi yang tidak direncanakan dan berakhir pada kegagalan. Sumber keuangan. Segala bentuk ekspansi akan membutuhkan pembiayaan. Selain sumber daya keuangan yang ada selamanya, pertimbangan untuk menghubungi perusahaan, investasi, dan lembaga pemerintah yang mungkin memiliki anggaran untuk membantu
pembangunan UMKM seperti KUR yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk membantu usaha kecil menengah. Bangun keahlian seperti hal yang seperti bisnis, karyawan adalah kunci kesuksesan. Diperlakukan keahlian untuk menumbuhkan UMKM secara global, tergantung pada industri. Ini mungkin melibatkan pemasok sumber daya, produsen, atau supplier yang membuat bisnis menjadi peluang dapat berkembang. Jika tidak ada pengetahuan yang ada tentang dengan ini, ada baiknya mempekerjakan ahli sehingga bisnis kita menghindari kesalahan dengan memilih pasar. UMKM lebih maju dengan pembukuan yang benar. Itu masalah yang dihadapi banyak UMKM di Indonesia adalah mereka tidak melakukan pembukuan pada manajemen keuangan mereka pada saat memulai bisnis. Ini sangat berbahaya, terutama bagi UMKM yang tidak memiliki modal besar karena mereka tidak bisa memenuhi keuntungan atau kerugian yang bisnis mereka dapatkan. Masih banyak UMKM yang buta akuntansi menjadikan masalah yang harus diselesaikan dengan segera, terutama dengan kemajuan teknologi saat ini di mana banyak software akuntansi yang mampu membuat progres pembukuan lebih opsional. Sekalipun tidak mengetahui ilmu akuntansi secara mendalam, salah satunya adalah Apture Online. Apture Online adalah software akuntansi basis cloud yang sudah digunakan oleh dari 3.000 pengguna. Mulai dari UMKM sampai perusahaan manufaktur besar memiliki faktur pelengkap dan mudah digunakan. Menjadi Apture Online sebagai solusi terbaik yang cocok untuk jenis bisnis di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.